Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, pada hari yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita menata hati kita, menata niat kita untuk hadir dan duduk di masjid yang mulia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mengharap ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niatan kita hadir dengan berjalan kaki ini untuk sekedar menggugurkan kewajiban begitu saja. Jika ada terbesit seperti ini dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan hari ini saat ini akan sia-sia, akan terasa berat, yang akhirnya tidak mendapatkan kualitas ibadah yang lebih baik. Marilah di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita bersama-sama mengajak hati pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa berusaha menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat apa yang sudah dicontohkan oleh syuri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momentum rangkaian ibadah Jumat setiap pekan ini sebagai motivasi kita untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, sekaligus memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui materi-materi khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas diri kita ke arah yang lebih baik, dengan selalu belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan kepada kita semuanya status yang lebih bagi orang-orang yang memiliki ilmu, sebagaimana disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, terkait dengan kewajiban untuk terus memperbaiki kualitas diri melalui berbagai macam ikhtiar, marilah kita pahami ayat Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 11
lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, dalam melihat ayat ini terdapat ayat yang sangat masyhur sekali, sering dijadikan ayat motivasi untuk mengubah diri. Sering kita mendengar ayat ini. Ayat ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengenai ayat ini, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan, dan Allah tidak akan mengubah kenikmatan seseorang yang sudah diberikan, yang sudah didapatkannya dari lahir, kecuali mereka mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan yang disebabkan perilakunya sendiri. Melihat dari ini, untuk kita sadari setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, dan tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perilaku manusia itu sendirilah yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah menjadi keburukan, menjadi musibah. Faktor perubahan ini adalah bisa berasal dari kesalahan, bisa berasal dari dosa manusia itu sendiri, maupun akibat pengaruh dari orang lain. Oleh karena itu, melihat ayat ini kita bisa menjadi termotivasi bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik untuk mempertahankan agar anugerah kebaikan, agar apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama mendapatkan selalu kenikmatan yang berupa kenikmatan yang penuh barakah. Dan dengan ayat ini pula kita tidak boleh berpangku tangan, apalagi kita hanya berpasrah diri begitu saja terhadap nasib dan kondisi kita saat ini. Selama hidup di dunia ini, kita diwajibkan untuk selalu bersemangat dalam berusaha dan berikhtiar dengan sepenuh hati. Dan tentu semuanya itu dilengkapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keduanya sudah kita lakukan, maka kita bungkus dengan doa yang kita panjatkan setiap saat. Karena sesungguhnya yang punya kuasa mengabulkan setiap doa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar dilengkapi dengan doa. Ikhtiar kita lakukan, doa kita gencarkan, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, sampai kapanpun kita harus selalu ingat bahwa setiap yang kita miliki saat ini bukan semata dari usaha dan doa yang kita panjatkan, melainkan semua itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada semua hambanya. Doa adalah wasilah dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan mengandalkan doa saja atau mengandalkan usaha saja, karena keduanya harus selalu bersama-sama dengan setiap saat.
harus ada setiap saat. Ikhtiar, doa, dan satu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa, ketika ikhtiar, dan kita lengkapi dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaat doa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Doa adalah perintah Allah, dan ketika kita patuh kepadanya, maka akan tercatat sebagai sebuah ibadah. Kadang dalam berdoa, kita mengharap kita mendapatkan A, ternyata Allah memberikan B. Allah memberikan tidak seperti apa yang menjadi harapan. Jadi kita tidak mendapatkan hal yang berbeda. Yakini ketika kita mendapatkan hal yang berbeda, yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan cita-cita, maka yakinilah apa yang saat ini kita miliki, yang saat ini kita jalani, yang saat ini kita rasakan, semuanya dari Allah. Itulah yang terbaik dan yang pantas untuk kita jalani saat ini. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.